Kadangan kita malam ini masih seputar tentang nikah atau kawin atau nunggal. Karena ini bagian tersulit ya. Ini bagian tersulit. Ini enggak peduli. Enggak peduli dia masih pemula atau sudah ahli atau bukan pemula, enggak peduli dia. Enggak peduli. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan cepat sampai di tembok ini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, berhati-hati, pasti akan cepat sampai di tembok ini atau di dinding terakhir ini. Maka dari itu, walaupun malam kemarin videonya hampir 3 jam itu ya. Videonya itu hampir 3 jam itu. Saya masih merasa kurang memberikan informasinya. Makanya malam ini saya buatkan lagi. Masih tentang seputar nunggal atau kawin atau nikah. Nikah itu istilah religi ya. Nikah itu istilah religi. Kalau kawin itu istilah tradisi, kalau nunggal itu istilah spiritual. Intinya sama. Saya mulai dari awal mula terjadinya pembangkangan yang berujung kepada kejahatan. Pembangkangan ketiga yang berujung kepada kejahatan itu terjadi kepada anak-anak Adam yang kala itu saling iri, saling sirik, saling dengki dikarenakan memiliki wajah yang tidak sama. Ada yang cantik, ada yang jelek, ada yang ganteng, ada yang jelek. Maksudnya seperti itu. Tidak sama yang dimaksud seperti itu. Jadi yang jelek iri sama yang ganteng, iri sama yang cantik. Sedangkan yang ganteng dan yang cantik sombong. Ini menjadi pemicu saling iri. Kemudian untuk memperbaiki agar nanti keturunan berikutnya itu semuanya ganteng-ganteng, semuanya cantik-cantik, maka Adam dan Hawa ini berpikir untuk melakukan perkawinan silang. Ya. Jadi yang ganteng dipasangkan sama perempuan yang jelek, perempuan yang cantik dipasangkan sama lelaki yang ganteng, seperti itu. Maksudnya agar supaya nanti keturunan berikutnya itu jadi nggak ada yang jelek. Kalau ganteng ganteng semua, kalau cantik cantik semua. Itu maksudnya Adam seperti itu. Dan ini bermula dari kisah Adam dan Hawa. Jadi pemikiran-pemikiran cerdas seperti ini itu bermula dari Adam dan Hawa. Jadi manusia sebelum Adam dan Hawa itu tidak punya kecerdasan seperti itu. Jadi kehidupannya di dunia itu benar-benar sebagai wayang. Kalau bukan digerakkan oleh dalang, kalau tidak digerakkan oleh dalang, tidak bergerak. Itu manusia sebelum Adam dan Hawa. Dimulai dari Adam dan Hawa inilah yang namanya kecerdasan itu ada. Dan dimulai dari Adam dan Hawa, seluruh makhluk yang ada di dunia ini jadi bernama. Ini pohon ini, hewan ini. Ya, itu semuanya itu karyanya Adam Hawa. Ya, yang menamai, yang menyebut itu semuanya Adam Hawa. Bahkan tentang Tuhan yang tidak bisa digambarkan itu ya. Tidak bisa digambarkan, itu bisa dinamai oleh Adam sebagai apa? Maha Suci atau Yahweh zaman dulu. Yahweh atau Maha Suci. Dan itu yang melakukannya Adam. Sebelum Adam nggak ada yang punya pikiran ini namanya ini pantasnya disebut ini layaknya disebut, ini nggak ada.
bermula dari Adam inilah. Dan kecerdasan inilah, kecerdasan yang dianugerahi oleh Tuhan inilah yang membuat Adam menjadi sombong, ya, lupa diri. Kecerdasan demi kecerdasan, muncullah sebuah pemikiran bahwa rupa atau wajah anak-anaknya ini bisa dirubah. Caranya dengan melakukan perkawinan silang itu tadi. Yang ganteng dipasangkan dengan wanita yang jelek, wanita yang cantik dipasangkan dengan lelaki yang jelek. Alhasil perkawinan belum terjadi, yang terjadi salin membunuh. Lagi-lagi pemicunya adalah syirik, iri, dengki, bukan? Nah, bermula dari situlah hingga akhirnya sampai di keturunan yang lebih dikenal dengan sebutan sebagai Nabi Sis. Lah dari sini dimulai anak-anak Adam itu dipecah menjadi dua golongan. Ya. Jadi yang suka syirik, iri, dengki dipisah, yang suka kebaikan dipisah. Kala itu Adam dan Hawa merasa tidak mampu, ya, merasa tidak mampu melakukan wahyu pancagaib menggunakan wahyu pancalaku atau iman. Dikarenakan sudah melampaui batas, merasa sudah melampaui batas kecerdasannya itu loh, sudah melebihi Tuhan, dia merasa sudah melebihi Tuhan kecerdasannya itu. Lah daripada menurutnya atau menurut pemikirannya, daripada semakin terjerumus, lebih baik menyerahkan diri. Akhirnya wahyu pancagaib seutuhnya diserahkan kepada Nabi Sis. Sedangkan Adam dan Hawa secara bergantian mangkat atau meninggalkan dunia ini, manunggal dengan Maha Suci hidup. Dan bermula dari Nabi Sis, sebuah kepemimpinan dimulai ada. Anak-anak Adam yang menyukai kebaikan atau kebajikan disebut sebagai golongan dewata atau golongan barata. Dan Nabi Sis sebagai pemimpin pertamanya. Sedangkan anak-anak Adam yang tidak menyukai kebaikan, yang tidak menyukai kebajikan, disebut sebagai golongan Denawa atau sebagai golongan Asura. Sedangkan pemimpinnya adalah Ajajil atau iblis. Namun apapun bentuk upayanya, tetap berkomunikasi dengan Tuhan, apalagi kok sampai manunggal dengan Tuhan, menjadi tidak mudah lagi, tidak gampang lagi, tidak ringan lagi. Tidak seperti sebelum zamannya Adam dan Hawa. Bermula dari kepemimpinan Nabi Sis inilah bangsa Barata atau bangsa Dewata, yaitu kita-kita yang mungkin menyukai kebaikan atau kebajikan. Jadi di sini ciri-cirinya itu adalah menyukai kebaikan atau menyukai kebajikan. Jika di dalam diri panjenengan ada kerentek, ada gerik baik atau kebajikan, berarti panjenengan adalah dari golongan bangsa Barata atau bangsa Dewata. Dan bermula dari kepemimpinan Nabi Sis inilah bangsa Barata atau bangsa Dewata konsekuen bahwasanya tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk bisa selalu manunggal dengan Maha Suci
selain kembali kepada masa lalu. Dan pada waktu itu, pelajaran ini disebut sebagai pelajaran bali maring asal-usul sangkan paraning dumadi. Dan bermula dari situ, seluruh bangsa Dewata atau seluruh bangsa Barata berupaya atau berspiritual untuk mengembalikan jati diri sejatinya, seperti yang sudah sering saya uraikan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, hanya jati diri penentunya, hanya jati diri kendalinya. Dan untuk itu, wahyu pancagaib dan sifat sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri adalah sarananya. Dikarenakan jika tidak, saya katakan sekali lagi, rumit sekali, sulit sekali, bahkan bisa dikatakan berat. Apanya? Nunggalnya, atau kawinnya, atau nikahnya. Kalau nunggal, kawin, nikah, itu judulnya. Berat, sulit, rumit itu adalah pernikahannya, perkawinannya, kemanunggalannya. Karena perkawinan atau pernikahan atau kemanunggalan ini proses gitu. Proses pernikahan berarti proses menuju nikah. Perkawinan berarti proses menuju kawin. Kalau kemanunggalan berarti proses menuju nunggal. Nah, ini yang berat itu di bagian ini. Makanya malam ini terkait ini saya ulang lagi. Sebagai manusia yang asli, sebagai manusia yang sesungguhnya, sebagai manusia yang sebenarnya adalah wayang. Ya, adalah wayang. Manusia yang sesungguhnya adalah wayang. Dalam artian atau dalam filosofi, wayang itu tidak bisa bergerak jika tidak digerakkan oleh sang dalang. Itu sesungguhnya manusia. Sebab karena itu, untuk bisa berkomunikasi, bersentuhan, bahkan manunggal dengan dalang, wayang itu sangat gampang. Yang tidak gampang itu jika wayang orang. Karena apa? Karena wayang orang itu, wayang orangnya punya otak, dalangnya punya otak. Wayang orangnya punya hati, dalangnya punya hati. Nah, wayangnya punya maksud, dalangnya juga punya maksud. Lah, maksudnya belum tentu sama. Ini yang sulit kan di situ. Kita memang wayang, tapi kita bukan wayang kulit. Melainkan wayang orang. Lah, wayang orang itu kan berotak, berhati, dan berkelamin. Sama seperti dalang. Kalau wayang kulit gampang. Ya. Wayang kulit gampang. Apa jare dalang temenanan? Apa kata dalang beneran tuh kalau wayang kulit? Tapi kita bukan wayang kulit. Kita adalah wayang orang. Yang memiliki rasa dan perasaan sama seperti dalangnya. Letak sulitnya di sini. Letak rumitnya di sini. Letak beratnya itu di sini.
Maka antara wayang orang dengan dalang ini harus kawin. Harus nikah, harus nunggal. Lah kalau antara pemikiran otaknya wayang orang dengan pemikiran otaknya dalang tidak sama, gimana kawinnya? Gimana nikahnya? Gimana nunggalnya? Dalam filosofi wayang kulit ataupun wayang orang, dalang punya kuasa menggerak-gerikkan. Sedangkan wayang kulit atau wayang orangnya tidak punya hak untuk menolak gerak-gerik yang dilakukan oleh sang dalang. Betapapun dalang menguasai atau menghendaki gerak-gerik kita, namun ada satu yang tidak bisa dikuasai oleh sang dalang. Mungkin suara kita bisa dirubah oleh sang dalang. Kata-kata kita bisa dirubah oleh sang dalang. Tapi ada satu yang tidak bisa dirubah oleh sang dalang, yang tidak bisa dikuasai oleh sang dalang. Apakah itu? Karakter kita. Itu yang dalang tidak bisa ikut campur. Lah, untuk bisa nikah, untuk bisa kawin, untuk bisa nunggal dengan sang dalang, maka kita harus menggunakan karakter kita. Bukan selain karakter kita. Nah, karakter ini hubungannya sangat erat dengan jati diri. Karakter ini hubungannya sangat erat dengan jati diri. Adanya jati diri dikarenakan adanya karakter. Adanya karakter dikarenakan adanya jati diri. Nah, kalau seperti itu sebenarnya gampang, mudah, ringan. Panjenengan mungkin mengatakan seperti itu karena panjenengan belum sampai di posisi itu. Belum berada di pinggir dinding tersebut. Karakter yang memiliki jati diri inilah yang disebut-sebut sebagai gambaran wujud kenyataan Tuhan. Dan dengan karakter yang berjati diri inilah kita bisa menolak kehendak Tuhan kalau itu kita tidak suka. Dikarenakan apa? Dikarenakan Tuhan adalah maha segalanya. Pada dimensi nikah, kawin, atau nunggal, kita harus menikahkan
karakter kita yang berjati diri dengan Tuhan, dengan berbagai macam karakternya. Ketika Tuhan menggunakan karakter apapun itu di luar diri, mudah, gampang, ringan. Yang tidak mudah, tidak gampang, dan tidak ringan adalah ketika menikahkan atau mengawinkan atau memanunggalkan diri kita di saat Tuhan menggunakan karakter di dalam diri kita. Lah ini yang asalkan mau, dengan motivasi-motivasi yang sudah saya berikan tanpa tedeng aling-aling, asalkan mau loh ya, asalkan mau, panjenengan bisa mencintai orang yang membenci panjenengan. Panjenengan bisa mengasihi orang-orang yang memfitnah panjenengan. Bahkan panjenengan bisa menyayangi orang-orang yang menjahati panjenengan. Jika Tuhan menggunakan karakternya sebagai orang yang membenci kita dari luar, memfitnah kita dari luar diri, menjahati kita dari luar diri. Namun ketika Tuhan menggunakan karakter kita untuk membenci orang lain, untuk memfitnah orang lain, dan untuk menjahati orang lain, apa yang harus kita lakukan? Maka kita adalah wayang orang yang tidak punya hak bergerak jika tidak digerakkan oleh Sang Dalang. Untuk lebih jelasnya, ketika Tuhan memberikan peran kepada kita untuk membenci orang lain, memberikan peran kepada kita untuk memfitnah orang lain, memberikan peran kepada kita untuk menjahati orang lain. Kalau panjenengan belum klik di sini, apa yang panjenengan lakukan? Dikarenakan kita adalah wayang orang, sudah pasti kan akan melakukan, karena itu peran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi bagaimana caranya? Masa iya membenci dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang? Apa ada? Mengfitnah dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang? Apa ada? Menjahati dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang? Apa ada? Panjenengan hanya kebingungan di situ. Tapi dengan karakter diri kita yang berjati diri, kita bisa menolak ini. Ini yang saya maksud sulit, rumit, berat itu di sini gitu loh. Menolak peran yang diberikan oleh Tuhan secara awam disebut dosa, membangkang. Karena apa? Karena peran yang diberikan sama dengan perintah kan? Kita bisa bercermin kepada seorang nabi yang mendapat perintah untuk mengorbankan anaknya. Apakah nabi itu menolak? Apakah mengorbankan anaknya, menyembelih anaknya itu bukan kejahatan? Karena itu perintah Tuhan, walaupun itu sebuah kejahatan, dilakukan. Karena apa? Karena tidak mau disebut
membangkang. Tentunya kita akan melakukan sama seperti Nabi itu. Ketika kita mengetahui diberi peran oleh Tuhan untuk melakukan hal yang sama. Nah, rumitnya itu di sini. Kemarin malam saya sempat mengatakan, apakah salah? Apakah dosa? Apakah luput? Apakah jahat seorang bapak menggauli anak perempuan kandungnya sendiri? Arahnya ke sini. Bisa jadi seorang bapak kandung menggauli anak kandungnya dikarenakan itu adalah perintah Tuhan atau mengetahui dia disuruh Tuhan. Bisa jadi kan? Bisa juga mendapat bisikan dari setan. Kita sama-sama tidak tahu. Namun yang pasti tidak ada sesuatu pergerakan apapun yang itu tidak digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Tidak ada sesuatu pergerakan apapun yang itu bukan digerakkan oleh Tuhan itu sendiri. Artinya bapak kandung yang memperkosa anak kandungnya, bapak kandung yang menggauli anak kandungnya, anak kandung yang menggauli ibu kandungnya, orang miskin yang mati karena ditolak di rumah sakit, itu semua kan Tuhan itu sendiri. Yang melakukan kan Tuhan itu sendiri. Mereka hanya menjalankan peran. Ini terlepas dari mereka bisa menyadari atau tidak menyadari. Kalau mereka menyadari bahwa itu adalah gerak-gerik Tuhan dan mereka tetap melakukannya, dikarenakan itu adalah gerak-gerik Tuhan, mereka berdosa. Tidak melakukannya berdosa. Lah terus kon piye? Untuk yang tahu, itu untuk yang tahu. Ya untuk yang tidak tahu, nggak punya kepastian. Apa yang dia lakukan itu dia nggak ngerti. Lebih tersiksa lagi. Yang nggak tahu ini lebih tersiksa lagi dibandingkan yang tahu. Nah ini rumit banget. Makanya malam kemarin saya katakan, bahkan yang sudah ahli sekalipun angkat tangan jika sudah sampai di dinding terakhir ini. Angkat tangan. Mungkin ada yang mencoba. Mungkin ada yang mencoba meniru sejarah Nabi. Dulu seorang Nabi diperintah untuk mengorbankan sesuatu yang dia sayangi. Seorang nabi diperintah oleh Tuhan untuk mengorbankan sesuatu yang paling dia sayangi sebagai tanda bukti keimanannya kepada Tuhan. Maka yang paling disayangi oleh sang nabi adalah anaknya. Berarti sang nabi ini kan harus mengorbankan anaknya sebagai bukti keimanannya kepada Tuhan. Nah, untuk itu dia melakukan, artinya mengorbankan anaknya. Anaknya disembelih karena mengetahui ketulusannya, mengetahui kesungguhannya. Tuhan menukar apa yang hendak disembelih itu dengan seekor hewan. Mungkin di antara para pelaku spiritual ada yang meniru seperti itu. Ketika Tuhan memerintahkan itu kepada seorang nabi, ujung-ujungnya akhirnya seperti ini. Saya pun akan menirukan. Ketika dia hendak menirukan, iya kalau sama. Itu kan seorang nabi, maka saya bukan nabi. Ya kalau saya akan mendapatkan perilaku yang sama seperti yang dialami oleh sang nabi.
mundur, tidak jadi melakukan. Dilakukan dosa, tidak dilakukan dosa. Keren bukan? Kenapa Tuhan melakukan itu kepada manusia? Kenapa Tuhan melakukan itu pada manusia? Manusia diperlakukan seperti itu pada akhirnya oleh Tuhan dikarenakan manusia itu adalah gambaran wujud kenyataan Tuhan. Maka harus sama seperti Tuhan. Dan Tuhan itu seperti itu loh Tuhan. Seperti itu loh. Sebutannya saja Tuhan itu Maha Pengasih. Buktinya Maha Pengasihnya di mana? Maha Pengasihnya Tuhan di mana? Seorang janin yang belum tahu masalah apapun dan itu masih di dalam perut, dipletet, dipateni. Welas asihnya di mana itu? Kalau manusia yang sudah melakukan kejahatan-kejahatan masuk akal. Dipateni masuk akal. Ini janin yang benar-benar masih suci, nggak tahu apa-apa, belum punya masalah apa-apa, masih berumur bulanan di dalam perut, dan dia belum melakukan apa-apa itu, masih di dalam perut, dipletet, dicekik, dijur, coba, alias digugurkan. Nah, letak welas asihnya Tuhan di mana? Ini dalam. Ini dalam sekali. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena tidak ada sesuatu pergerakan apapun yang itu bukan Tuhan yang menggerakkan. Tidak ada sesuatu pergerakan apapun yang itu bukan digerakkan oleh Tuhan. Artinya, janin masih di dalam perut yang saya ceritakan tadi, itu kan Tuhan yang melakukan. Dan selama ini kita mengatakan, Tuhan yang maha welas asih. Welas asihnya di mana? Welas asihnya di mana? Kalau janin yang masih di dalam perut itu hasil hubungan gelap, maksudnya hubungan di luar pernikahan atau perkawinan. Tuhan membunuhnya wajar. Karena secara awam disebut najis, haram, dan lain sebagainya. Lawang statusnya nggak jelas. Status hubungannya nggak jelas. Bisa kita terima. Tuhan murka daripada nanti lahir ke dunia akan menimbulkan masalah dikarenakan statusnya yang tidak jelas, kemudian ditiadakan oleh Tuhan. Masuk, sain, masuk. Ini seorang janin dari pasangan suami istri yang punya surat nikah. Kejal. Welas asihnya Tuhan di mana? Dan masih banyak jika harus saya ceritakan semua. Yang pada intinya, tanpa karakter pribadi kita yang berjati diri, kita tidak mampu berada atau berdomisili atau jumeneng di posisi ini.
Karena apa? Karena yang bisa menikahi Tuhan, yang bisa mengawini Tuhan, yang bisa manunggal dengan Tuhan, hanya karakter pribadi kita yang berjati diri. Bukan yang lain. Nah, untuk menemukan karakter pribadi kita yang berjati diri ini dibutuhkan ribuan sains. Sebab karena itu kesadaran kita harus kontinu, kesadaran kita harus universal. Jika tidak cukup sains yang kita miliki. Tidak akan cukup. Ngeri ya? Mengerikan kan? Namun kalau berhasil di sini, kalau kita berhasil di posisi ini, semua pemikiran-pemikiran negatif kita, keraguan-keraguan kita terjawab. Mungkin sekarang karena panjenengan baru mendengar dari saya, kaya ngono jebule Gusti Allah ya. Jebule Rama kaya ngono, Tapi kalau mampu di situ, bisa di situ, tidak akan rugi. Memang layak untuk mendapatkan Tuhan dengan cara seperti itu. Memang layak. Tidak rugi. Kita dapat bayaran Tuhan itu tidak rugi. Saya beri sedikit kisah tentang perjalanan hidup saya. Karakter jati diri saya adalah karakter yang berjati diri lemah lembut. Nah, itu baru saya ketahui setelah saya setua ini. Itu saya dapatkan dari pengalaman masa lalu saya. Dulu ketika saya masih kecil, masih anak-anak, tidak sedikit orang-orang tua atau orang-orang dewasa itu berkata seperti ini kepada saya. Nanti kamu kalau punya istri bagaimana? Wong lanang kok kelemar. Apa mampu kamu ngangkat cangkul itu, apa mampu? Tidak sedikit itu orang-orang tua, orang-orang dewasa berkata seperti itu kepada saya. Bahkan kedua orang tua saya sendiri pernah mengatakan seperti itu. Kamu laki-laki harus karena kamu nanti akan mendapatkan tanggung jawab tentang anak-anak, tentang istri yang setiap hari harus berupaya bagaimana caranya agar perutmu kenyang, anak istrimu juga perutmu kenyang. Tapi kalau kamu klemer, grumblang, ngungkuli wong wedok, apa kuat ngangkat pacul? Enggak sedikit yang berkata seperti sama saya. Artinya di sini kan karakter saya itu kan karakter lemah lembut. Ya. Namun seiring berjalannya waktu, saya berubah menjadi kasar, menjadi jahat, menjadi keras. Dan yang saya tahu hanya itu. Tentang kelemah lembutan saya waktu masih kecil, masih anak-anak, itu saya tidak tahu. Tidak terekam.
Hingga pada akhirnya saya menyadari bahwa karakter keras saya, karakter jahat saya, itu bukan karakter asli saya. Keras jahatnya saya itu saya alami dikarenakan dendam sebagai pemicunya. Karena di waktu saya masih anak-anak, saya itu sering diperlakukan tidak adil. Bahkan masa depan saya itu dihancurkan. Bisa dikatakan seperti itu. Karena itulah lemah lembutan saya berubah menjadi keras, kasar, dan jahat. Karena dendam. Yang terekam selama itu, ya kerasnya ini tadi. Jadi masa lalu ketika saya masih anak-anak itu enggak terpikirkan. Itu saya ketahui setelah saya sampai di sini. Panjenengan kalau ketemu saya 10 tahun yang lalu, berani natap saya, oh saya lempar gelas. 10 tahun yang lalu. Saking jahatnya. Saking jahatnya. Dan pada akhirnya saya berhasil menyadari bahwa itu adalah karakter palsu saya. Karena saya memiliki dendam kesumat. Sebelum saya menyadari, Tuhan selalu mengajak kawin dengan saya, selalu mengajak nikah dengan saya, selalu mengajak nunggal dengan saya dengan menggunakan karakter yang berbeda dengan karakter saya, yang bertentangan dengan karakter saya. Dan selama itu saya mengalami kesulitan. Mundur lagi, belajar lagi, nanti maju lagi. Sampai di situ sulit, tidak bisa, mundur lagi, belajar lagi, maju lagi. Sampai di situ sulit, mundur, dan begitu terus. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan karakter asli saya, yaitu yang saya miliki sejak masih kecil. Nah, dari pengetahuan ini, akhirnya saya mendapat kesimpulan bahwasanya yang bisa menikah dengan Tuhan, yang bisa kawin dengan Tuhan, yang bisa manunggal dengan Tuhan adalah karakter asli kita. Karakter asli kita. Dan sesungguhnya seluruh manusia hidup itu karakternya sama. Tidak berbeda sama sekali. Bagaimana tidak saya sebut sama? Bahan raga kita semua dari apa dan asal-usulnya dari mana? Sama bukan? Kalau harus saya sederhanakan, karakter kita yang sesungguhnya adalah karakter baik. Singkatnya itu loh. Seluruh karakter manusia itu adalah karakter baik, karakter kebajikan, bukan karakter jahat. Kalau sampai ada kejahatan di dalam dirinya, kalau ada sampai ada keburukan di dalam dirinya, itu karakter palsu. Gitu loh. Kalau harus disederhanakan dari sejarah perjalanan hidup saya tadi. Itu bukan karakternya. Ini saya dapatkan dari sains tentang jiwa, tentang raga, jiwa, dan hidup kita. Nah itulah
yang dibutuhkan oleh Tuhan. Itulah yang satu-satunya yang diberikan, satu-satunya sesuatu yang luar biasa dari Tuhan dan diberikan kepada kita sebagai manusia hidup. Dengan itu yang diberikan kepada Tuhan, Tuhan tidak memiliki. Sebab karena itu dikatakan Tuhan itu ganjil. Karena apa? Karena penggenapannya ada di dalam diri kita, yaitu karakter jati diri kita. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, sesungguhnya Tuhan itu butuh kita seperti kita itu butuh Tuhan. Sama. Nah, kalau antara kita dengan Tuhan saling membutuhkan, kenapa harus ada kesulitan? Ayo, langsung sama-sama butuh. Kita tanpa Tuhan mayat. Tuhan tanpa kita fikti, tahayul. Artinya kita sama-sama membutuhkan. Apa yang Tuhan butuhkan, ini yang harus kita nikahkan, atau kita kawinkan, atau kita nunggalkan kepada Tuhan. Dengan begitu, apa yang kita butuhkan, Tuhan akan menikahkannya dengan kita, akan mengawinkannya dengan kita, akan memanunggalkannya dengan kita. Lah, ini yang dimaksud kesempurnaan abadi. Artinya apa yang sudah saya sampaikan tadi tentang kerumitan-kerumitan itu tadi. Sesungguhnya maksud Tuhan kan tidak serumit yang kita pikirkan. Ya kan? Tidak sejahat, tidak seburuk yang kita pikirkan kalau ngambil kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi loh ya. Nah, kalau kita ngambil kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan di depan tadi, berarti Tuhan kan membingungkan sih. Ya enggak? Dilakoni dosa, ora dilakoni dosa, dituruti dosa, ora dituruti dosa. Karepe Gusti Allah iki piye jane? Ya kan? Kalau ngambil kesimpulan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, ternyata tidak seperti itu. Ini harus terjadi dan tidak bisa dielakkan. Ini harus terjadi dan tidak bisa dielakkan. Perkawinan atau pernikahan atau kemanunggalan ini harus segera terjadi dan tidak bisa dielakkan oleh seluruh makhluk yang disebut manusia hidup. Kalau harus dikatakan secara secara pengertian, secara ilmu pengertian atau secara ilmu pemahaman. Tapi sebelumnya saya nanya, ada nggak kerinduan kepada Tuhan di dalam diri panjenengan? Ada. Tuhan lebih dari itu. Gitu loh. Tuhan itu lebih dari itu. Karena hanya dengan seperti itu, hanya dengan memanunggalkan kerinduan kita dengan kerinduan Tuhan, apapun bentuk firman Tuhan ini tergenapi. Ya, tergenapi. Jadi apapun Tuhan itu berkata apapun, itu yang mewujudkan itu kita. Gitu loh. Jadi Tuhan itu mau ngomong tok aslinya. Dia tidak bisa apa-apa aslinya. Kenapa Tuhan kok tidak bisa apa? Setelah penciptaan, setelah semua kan sudah diciptakan ya, terakhir kan manusia, bermula dari Adam Hawa ya. Setelah Tuhan menciptakan Adam, Tuhan itu jadi goblok. Karena apa? Karena satu dari dirinya itu diberikan pada Adam ini tadi loh. Ini loh yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Nah, sejak itu Tuhan disebut ganjil. Gitu loh. Sebab itu lalu kemudian Tuhan itu disebut ganjil. Karena apa? Karena yang tadinya genap itu diberikan pada manusia ini loh.
Nah Tuhan butuh itu lagi itu. Tuhan butuh itu lagi. Dan apa yang dibutuhkan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Lah apa yang kita butuhkan ada pada Tuhan. Saling membutuhkan tak? Kalau saling membutuhkan, kenapa sulit? Karena kita belum menyadari pengantinnya Tuhan. Kita udah tahu pengantinnya kita adalah Tuhan. Pengantinnya Tuhan adalah kita. Tapi pengantinnya kita adalah Tuhan. Nah, pengantinnya Tuhan. Apa kita? Nganggo apa Dewi? Yang diberikan sama Tuhan itu loh pengantinnya Tuhan. Dan hal itu kalau harus saya sederhanakan adalah karakter kita yang berjati diri. Nah ini dalang nggak bisa ngerubah. Nggak bisa ngerubah. Ngerubah, geger. Coba karakter Arjuna dirubah menjadi karakter Sengkuni. Oh, disawati penonton namanya. Itu loh gambarannya ngono. Gambarannya ki ngono kuwi. Disawati penonton kurang ajar dalang ya kan. Arjuna kok iso rubah dadi Sengkuni ngarang. Nah ya. Arjuna bisa saja, suaranya berubah-berubah bisa. Kata-katanya berubah-berubah bisa. Tapi kalau salin dadi kowe butuh cakil petakilan, yo diprotes sampean. Karena apa? Karena karakter Arjuna lemah lembut. Karakternya Bima dirubah menjadi karakternya Abimanyu. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Bima bisa dilakonkan, melakukan peran model apapun bisa. Tapi karakternya sebagai Bima itu nggak bisa dirubah. Gambarannya seperti itu. Gambarannya. Lah, selama dualisme ini belum manunggal, aslinya kita tetap mayat selama-lamanya. Selama dualisme ini belum manunggal, selama-lama itu kita adalah mayat dan Tuhan adalah fikti, tahayul. Kalau ini belum manunggal, kalau dualisme ini belum manunggal. Nah dari sini kita bisa menarik benang merah. Informasi dari saya tentang awalnya belum ada apa-apa, apa-apa tidak ada. Kemudian muncul cahaya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa pada awal mulanya ada terang, ada gelap. Jika Tuhan itu adalah gelap, berarti yang terang ini ada di dalam diri kita. Kalau Tuhan yang dimaksud itu adalah terang, berarti gelap ini ada di dalam diri kita. Lah selama gelap dan terang, dualisme Tuhan ini belum manunggal, maka selama itu manusia adalah mayat dan Tuhan itu fikti atau tahayul. Nah kalau apa namanya, kalau dalam bahasa ponco gaibnya jika gelap ini adalah Romo, maka terangnya ini adalah Putro gitu. Nah kalau terang ini adalah Romo, berarti yang gelap ini adalah Putro. Nah selama Putro Romo ini belum manunggal, wahyu ponco gaib ini fikti. Seluruhnya tadi kan saya menggunakan bahasa yang paling sederhana agar bisa bisa dicerna oleh seorang yang bukan putra Romo sekalipun.
Nanti kalau saya menggunakan bahasa Putra Rama, nanti yang maksudnya ndarani Putra Rama tok. Makanya saya tidak menggunakan Romo, tidak menggunakan Putra. Ketika ada pergerian hendak minum wedang, kemudian dilanjutkan dengan pergerakan berupaya mengambil gelas yang berisi wedang, kita menggunakan kesadaran kita untuk menikmati rasanya pergerakan selama berusaha untuk minum wedang. Ini sebenarnya ini upaya menikahkan, upaya mengawinkan, upaya memanunggalkan antara karakter pribadi kita yang berjati diri dengan Tuhan yang sedang berkarakter sebagai wedang yang berada di dalam gelas itu tadi. Ini bisa kita latih dengan sangat mudah, gampang, asalkan mau bisa, asalkan mau bisa. Tapi kalau sudah sampai di dinding paling terakhir ini, namun kalau bisa terbayar lunas, bingungnya itu terbayar lunas, ragunya terbayar lunas, takutnya terbayar, semuanya terbayar dengan sangat lunas. Maka tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain selain mari segera kita mempraktekkan apa yang sudah saya ulas bersama-sama di sini sejak malam kemarin hingga malam ini. Nah, secara religius, kemanunggalan dualisme ketuhanan ini dilambangkan sebagai lingga yoni. Itu lambang tertinggi sepanjang sejarah kehidupan manusia di dunia. Ada banyak lambang, tapi lambang tertinggi adalah lingga yoni. Artinya lingga yoni adalah lambang kemanunggalan dualisme Tuhan. Dan dari kemanunggalan dualisme Tuhan inilah semuanya bermula dan berakhir. Ilmu pengertian, ilmu pemahaman, ilmu pengetahuan yang jika dikemas menjadi satu sebagai saing itu adanya di Manunggal Jati. Adanya di Patrap Samadhi Manunggal Jati. Jadi setelah panjenengan selesai gembleng nantinya, semakin sering, semakin banyak melakukan patrap samadhi manunggal jati, semakin banyak, semakin luas sain panjenengan. Sehingganya setelah ketika sampai di dinding terakhir yang saya maksud, jenengan tidak bingung karena dasar-dasarnya lengkap. Dasar-dasarnya lengkap, real lagi, rinci lagi, jelas lagi. Jadi jenengan tidak bingung.
Nggak bingung. Karena bisa-bisa saja ketika sampai di situ Tuhan berwujud ribuan wujud, bingung sampean. Sing arep tak manunggali sing ngendi apa sitok-sitok rampung pirang tahun. Tak manunggali sitok-sitok. Saya kawini satu persatu, saya nikahi satu persatu, berapa tahun selesainya? Lah wong ya dengan banyak wujud. Iya kan? Kan ini. Saya nikahi yang A dulu. Setelah nikahi yang A, mau nikahi yang B, yang A ini hamil dulu. Aku sik meteng aja nak kawin sik. Guyone iki ngono kuwi guyone. Lah terus rampungnya kapan? Rampungnya kapan? Jadi artinya dibutuhkan sains yang luas di situ. Dengan sains yang luas, yang banyak, yang komplit, yang jelas, kita tahu ketika Tuhan menggunakan seluruh wujudnya, kita tahu yang mana yang menjadi inti, kita tahu mana yang menjadi inti. Namun sebelum itu, sebelum sampai di situ, kita harus latihan nikah dulu, latihan kawin dulu, latihan nunggal dulu. Kan dulu saya kawin 13 kali karena salah paham. Saya pikir latihan. Ben gak kaget maksudnya. Jebule bukan itu ya maksudnya. Bukan lupa, salah paham. Saya kira latihannya seperti itu, latihan nikahnya, latihan kawinnya seperti itu. Ternyata tidak. Bahkan dengan kotoran ayam saya harus menikah. Ternyata seperti itu. Bahkan kita juga harus menikah, harus kawin, harus nunggal dengan yang namanya ajajil atau iblis. Tapi kui gampang gitu loh. Iso saya jamin bisa. Asalkan mau melakukan apa yang sudah saya motivasikan. Terlalu gampang kawin karo iblis ajajil. Gampang banget. Sejahat walaupun iblis itu jahat pol. Gemes aku. Tapi bisa. Yang perlu ekstra itu sama intinya yang dimaksud Tuhan ini. Dan sesungguhnya pelatihan ini sering kita alami ketika kita melakukan patrap samadhi atau di luar patrap samadhi. Di saat kita melakukan menebar kesadaran rasa cinta kasih, sesungguhnya kita sering kawin. Sering terjadi perkawinan ini, pernikahan ini, kemanunggalan ini sering terjadi. Hanya saja dikarenakan kesadaran kita belum kontinu, ada yang bisa kita sadari, ada yang enggak. Yes, satu misal contoh, kalau sehari semalam kita makan 4 kali, ya, berarti sehari semalam kan kita sudah melakukan perkawinan atau pernikahan atau kemanunggalan dengan nasi plus tetek bengeknya itu tadi, ya kan? Berarti kan kita sering melakukan perkawinan ini. Hanya saja dikarenakan kesadarannya belum universal, kesadarannya belum kontinu, ada yang berhasil kita sadari, ada yang belum.
Nah, semakin ahli ning kono, nanti ketika ijab kabul enggak ndanda. Aku nikahkan plompang lali apal-apalane. Nah, ya karena belum ahli. Coba kalau sudah sering nikah 13 kali. Lancar. Itu humor sufinya seperti itu. Soalnya praktek memberitahu saya seperti itu. Sulit. Pengalaman memberitahu saya seperti itu. Rumit banget. Bahkan tidak sedikit para ahli spiritual itu mundur itu sedikit. Sepertinya saya belum waktunya. Nunggu nanti 62 tahun. Saya lanjut lagi. Iyalah umurnya tekan. Lah kedisian mati ora sida. Ada yang Pak sampai prinsipnya sampai seperti itu. Mungkin ketidakmampuan saya ini karena usia saya masih muda. Gitu loh. Usia saya masih muda, syahwat saya masih kuat, belum lemah, jadi sulit untuk dikalahkan, sehingganya berkeputusan nunggu tua dulu baru saya lanjut. Enggak sedikit yang berkeputusan di situ seperti itu ketika sampai di tahapan itu, enggak sedikit. Nah, sesungguhnya apa yang sedang kita kaji bersama, apa yang sedang kita praktekkan bersama, lah ini tentang ini. Agar kita berubah, tidak menjadi mayat hidup lagi. Agar supaya Tuhan tidak fikti lagi, tidak tahayul lagi. Jika kita sudah sebagai manusia hidup, dan Tuhan sebagai kenyataan tidak fiktif lagi, tidak tahayul lagi. Oh, wes. Seluruh rumah sakit tidak ada. Penderitaan tidak ada. Kesengsaraan tidak ada. Kegagalan tidak ada, kemiskinan tidak ada. Penjara tidak ada. Kuburan pun menjadi tidak ada. Karena apa? Karena Tuhannya tidak fiktif, tidak tahayul, penghuni dunianya bukan mayat. Semua menjadi kacau karena dihuni oleh mayat. Tuhannya fiktif, tahayul, penyembahnya mayat. Iya. Arab dipaido, enggak bisa. Ya, mau dipaido, enggak bisa loh wong mayat. Mau dipaido, enggak bisa loh wong fikti. Tahayul, legenda. Angel lah. Angel. Terbangel wis tekan kono. Nah, kalau ini terjadi, bisa dikatakan alam semesta ini adalah rumah. Kalau hal ini terjadi, kalau dualisme Tuhan ini sampai manunggal, maka alam semesta ini adalah rumah. Artinya seluruh penghuninya adalah satu rumah, tinggal dalam satu rumah, satu keluarga. Satu keluarga. Nggak ada perbedaan sama sekali. Jadi nggak ada anak baret sugih nomor loro melarat, orang ono
wong satu rumah, satu keluarga kok. Keluarga. Ora ono. Si apa anak nomor telu ndek utang, anak barep ora peduli. Ora ono. Satu keluar, satu rumpun. Jalan. Lah ini harus terjadi. Dan kita sedang bersama-sama berupaya tentang ini. Loh, kok kita yang berupaya? Berarti Romo enggak punya kuasa dong, enggak hebat. Berarti Tuhan enggak punya kuasa, enggak hebat. Loh, kalau Tuhan itu memang benar-benar kuasa hebat, tinggal bim salah bim selesai. Lah kok kita yang melakukan? Bukan tentang itunya. Apa yang kita lakukan adalah menetralisir dampaknya. Andai kata pada saat itu avatar Krishna tidak turun ke bumi, dampak dari perang Bharatayuddha tak bersisa. Tidak bersisa. Nah, ya maksudnya itu. Dampak dari pergantian peradaban ini loh yang perlu kita netralisir. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita sudah terlanjur banyak mengenal sesama manusia. Gitu. Kita sudah terlanjur banyak saling mengenal sesama manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan kita sudah terlanjur mencintai hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, kalau apa yang kita cintai ini hancur, apa enggak merkes hati? Itu loh maksudnya. Yang dilakukan avatar Krishna itu loh maksudnya. Nah, apa yang kita lakukan juga sama seperti dampaknya ini loh. Dampaknya ini. Jadi kalau manusia tidak segera melakukan, maka Tuhan yang akan melakukan. Nah, kalau Tuhan yang melakukan kan dampak ini loh. Dampaknya ini, maka saudara kita banyak. Apa kita akan menutup mata ketika melihat saudara kita terkena dampak ini? Jadi kita harus melakukannya agar supaya kejadiannya itu tidak menimbulkan dampak apapun jika perlu. Dampak negatif maksudnya. Di sepanjang sejarah peradaban kehidupan manusia itu baru sekali terjadi, yaitu perang Bharatayuddha. Tentang peralihan peradaban itu ya. Ada banyak penghancuran, tapi kan bukan peralihan peradaban. Bukan pergantian peradaban, bukan. Melainkan karena alam semesta ngulet, gampangannya ngono wis. Alam semesta jengkel. Nah, yang selama ini kita dengar kabarnya sebagai Satrio Paningit, Imam Mahdi, Ratu Adil, ya aslinya ya avatar sing yang akan menetralisir dampak dari pergantian peradaban ini tadi. Dan itu sudah ada, sudah turun. Sudah turun. Tinggal menunggu persiapan prajurit-prajuritnya.
Pandawane kurang 3 iki. Jumlahe 5 ning kurang berarti 5 berarti kurang isih ana 2 berarti kurang 3. Prajuritnya juga masih kurang. Dan mungkin itu yang dimaksud kiamat, mungkin itu. Nah, kalau memang benar yang dimaksud kiamat itu adalah yang saya maksud, yang pernah saya informasikan, berarti kiamat itu kan bisa ditiadakan. Namun kita harus berani, harus bisa berani menolak peran yang diberikan oleh Tuhan jika itu bertentangan dengan karakter kita. Kita punya hak di situ. Kamu saya beri peran jadi orang miskin. Moh. Jadi wong melarat ki ino. Disepelekne wong rono rene tidak. Kowe tak wene peran akeh utange no. Pret no. Iki asli kan ini nasib bisa kita rubah loh ini. Ya, di dimensi ini, di ranah ini nasib itu bisa kita ubah. Takdir bisa kita ubah. Tak wene peran mati, no, tunggu no. Putuku isih cilik, no. Tidak. Tak wene tak wene peran menderita ora. Ojo nganti rampung ngomongnya mendel ora. Tak wenehi peran miknah tanggamu emoh wong tukang miknah kuwi dadi gunjingane wong ora ana ajine ndak memiliki harga diri. Kita punya kuasa di situ. Kenapa kita punya kuasa? Loh, kita punya bagian Tuhan di dalam diri kita yang selama ini Tuhan rindukan, Tuhan butuhkan gitu. Itu bisa menolak. Dong, itu bagian terpentingnya Tuhan. Itu bagian terpentingnya Tuhan. Karena tidak adanya itu Tuhan disebut ganjil. Karena tidak adanya itu Tuhan disebut ganjil. Dengan itu kita bisa. Dengan itu kita mampu. Nah, sampean nganti ngalamin duit, ya gobloknya sampean dhewe gelem sampean. Aja gelem diwene peran duwe utang kok gelem. Emangnya enak orang punya utang? Dikasih peran melarat mau. Iya. Salah sendiri. Wong mau ya jangan ngersulo. Wong mau, kalau ndak mau kenapa tidak sejak awal menolak? Harus terlanjur ya berupaya kembalikan. Wong dari dia ya kembalikan lagi ke dia. Orang mampu saya. Tuhan saya tidak mampu menjalankan peran ini. Wetengku gak kuat ngelih kok. Kembalikan. Kita punya kuasa untuk mengembalikan. Kita punya hak untuk menolak. Saya gambarkan tadi ada satu yang dalang tidak bisa. Yaitu karakter. Nggih, Pak Kardiman. Siapa? Pak Komari. Wegah Gusti Allah aku diwenehi stroke. No. Tak balik nih. Stroke iki asale saka panjenengan tak balikke maring panjenengan neh. Kesiksa aku. Carane aku njaluk bergas waras. Aku mbok wene penyakit kaya ngene iki.
Gara-gara penyakit iki aku ora iso 13 kawin. Sampean ki ora mesak nih karo aku. Kesimpulannya, segera ketemukan karakter jati diri panjenengan, lalu tolak apapun yang panjenengan tidak suka. Kembalikan apapun yang panjenengan tidak suka. Kemudian nunggal, kawin, nikah. Sehingga ora ono bedane. Menjadi aku adalah dia, dia adalah aku. Bagaimana caranya untuk menemukan karakter jati diri pribadi kita yang sesungguhnya? Melakukan patrap samadhi. Menjalankan wahyu pancagaib dengan menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Bagi yang sudah selesai gembleng, mijil patrap samadhi mijil sowannya cukup 1 kali tiap hendak tidur malam. Ingat, hendak tidur malam. Kalau hendak tidur siang ngapain? Nah, jangan salah paham ya. Cukup lakukan patrap samadhi mijil sowan 1 kali saja, ndak usah banyak-banyak, 1 kali saja tiap hendak tidur malam. Bangun di pagi harinya, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah 1 kali. Kalau jika sewaktu-waktu mengalami bingung, takut, ragu, atau sakit, lakukan patrap samadhi mijil sampurno. Sedangkan waktu selebihnya gunakan untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Tapi jangan memaksa diri, apalagi sampai terpaksa. Nggih, di dalam patrap samadhi manunggal jati. Di luar patrap samadhi, lakukan kebajikan atau kebaikan dengan teknik menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Caranya menikmati rasa dan perasaannya kelakuan yang kita lakukan dalam hal apapun. Ngono tok. Hanya begitu saja. Terus lakukan itu. Dan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan dalam kurung sains akan panjenengan dapatkan. Namun ketika itu putus, yang jenengan kehilangan beberapa ilmu di situ. Kalau sampai putus berarti kita akan kehilangan beberapa sains di situ. Tapi Tuhan hebat. Yang hilang itu tadi nanti dihadapkan lagi di lain waktu. Jadi jangan khawatir tentang itu. Jangan khawatir. Yang terpenting panjenengan sudah mengetahui tentang ini, sudah memahami tentang ini, sudah mengerti tentang ini, walaupun itu masih baru kabar dari saya. Dengan mengerti, memahami, dan mengetahui kabar dari saya, artinya panjenengan ada persiapan di sini, punya kesiapan di sini. Punya kesiapan. Jadi nanti kalau sampai melakukan sesuatu, jangan eling. Oh, ini yang dimaksud oleh Pak Wet. Nah, gitu kan.
Klik nggih. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Ada perubahan kepada diri kadang kita Pak Sukarti. Biasanya kalau ngelihat kamera itu ini kok rileks banget, berarti sudah dewasa ya, sepuh tenan misalnya.